Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taksya dari kelas 2A D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penentuan fungsi hantar sistem pengendali tekanan. Untuk pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama kita akan menentukan nilai Kp, time constant atau tau, dan dead time tau D menggunakan metode 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua yaitu menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh. Nah, untuk data pengamatannya sendiri ini didapatkan waktu dengan satuan sekon dan persen PV. Untuk persen PO1-nya yaitu sebesar 30%, persen PO2-nya sebesar 50%, persen PV1 sebesar 81,7%, persen PV2 yaitu sebesar 59,6%. Kemudian setelah mengetahui persen PO1, persen PO2, persen PV1, dan persen PV2, kemudian kita akan mencari delta persen PO, yaitu dengan cara persen PO2 yaitu 50% dikurangi persen PO1 yang sebesar 30% tadi, sehingga didapatkan hasil 20%. Begitu pula dengan mencari delta persen PV, sehingga dapat ditemukan bahwa delta persen PV-nya yaitu sebesar negatif 22,1%. Nah, kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Nah, untuk metode 1 sendiri ini menggunakan garis singgung, hanya menggunakan garis singgung. Bagaimana caranya? Caranya yaitu yang pertama kita plot data pengamatan tadi yang dari waktu dan persen PV yang diperoleh pada praktikum sebelumnya kita plot sehingga membentuk kurva seperti ini, yang garis biru ini. Setelah terbentuk kurvanya, kita tarik garis singgung hingga melalui atau memotong persen PV2. Setelah kita mengetahui titik perpotongannya itu, dari titik perpotongan tersebut kita tarik garis ke bawah hingga sumbu X. Setelah ditarik ke bawah itu, nah ini dari merah yang sebelah sini, garis merah ini hingga ke 0 ini merupakan tau atau time constant-nya. Setelah membuat grafik persen PV terhadap waktu, kemudian kita bisa menentukan nilai Kp, time constant, dan dead time-nya jika ada. Pada metode 1 ini, kita menghitung nilai Kp terlebih dahulu, yaitu dengan cara delta persen PV per delta persen PO. Delta persen PV dan delta persen PO sudah diketahui pada data pengamatan sebelumnya, sehingga kita dapat mencari Kp-nya dengan cara membagi. Setelah dibagi, kita dapat mengetahui bahwa Kp-nya bernilai min 1,105% per persen dengan nilai tau D-nya sebesar 0. Kemudian setelah itu kita menghitung nilai tau atau time constant-nya yang berupa yang dari sini sampai sini. Ini diukur menggunakan penggaris virtual. Nah, datanya yang kita dapat dari pengukuran itu yaitu total cm sumbu X-nya yaitu 16,7 cm. Nah, sedangkan total waktu pada sumbu X-nya yaitu sebesar 105 sekon. Setelah itu kita dapat menghitung nilai taunya yaitu dengan rumus cm terbaca dibagi total cm dikali total nilai. Cm terbacanya itu sebesar 1,6 cm, dari sini ke sini itu sebesar 1,6 cm. Kemudian dibagi total cm-nya yaitu 16,7 cm dikalikan dengan 105 sekon ini. Didapatkan hasil taunya yaitu sebesar 10,0599 sekon. Nah, kemudian kita dapat menentukan fungsi transfernya setelah menghitung nilai-nilai yang telah kita hitung sebelumnya pada slide sebelumnya.
Untuk metode 1 ini kita menggunakan rumus GS sama dengan KP per tau S plus 1. Diketahui KP-nya min 1,105 per taunya atau time constantnya yaitu sebesar 10,0599 S plus 1, sehingga jenis fungsi transfernya yaitu first order. Kemudian kita berpindah pada metode 2. Yang pertama yaitu membuat grafik persen PV terhadap waktu. Untuk metode 2 ini menggunakan gabungan antara garis singgung dengan rumus. Rumusnya berupa apa? Rumusnya yaitu 0,632 dikali delta CS. Delta CS ini merupakan sama dengan delta persen PV yang telah kita ketahui sebelumnya pada data pengamatan ditambah dengan persen PV1. Setelah itu, setelah kita menghitung dan mengetahui nilainya, kita tarik garis seperti ini. Kita ukur dulu berapa panjang. Tadi kan perhitungan ini berupa persen, maka harus kita ubah dulu menjadi sentimeter. Caranya seperti ini. Sudah kita hitung dan didapatkan hasil dari rumus tadi itu 67,7328%. Kemudian kita mengubah ini menjadi sentimeter. Bagaimana caranya? Caranya yaitu ini hasil dari rumus tadi 67,7328% dibagi dengan total persen PV pada sumbu Y yaitu 100%. Ini 100%. Setelah itu dikali dengan total sentimeter pada sumbu Y yaitu 5,8 cm, diperoleh hasil sentimeter terbacanya yaitu 3,9285. Nah, 3,9285 itu kita ukur menggunakan penggaris virtual dan tepat di titik ini. 3,9285. Setelah itu kita mencari tahunnya dengan cara sentimeter terbaca dibagi total sentimeter kali total nilai seperti pada metode 1 sebelumnya, didapatkan hasil 10,6886 sekon. Untuk tau D-nya tetap yaitu 0 sekon. Nah, kemudian kita akan menentukan fungsi transfer pada metode 2 ini. Berhubung tau D-nya tetap 0, maka kita menggunakan rumus yang sama dengan metode 1 tadi, yaitu GS sama dengan KP per tau S plus 1. Sehingga hasil dari GS-nya yaitu min 1,105 per 10,6886 S plus 1. Fungsi transfernya juga berupa first order. Kemudian kita berpindah pada metode 3. Yang pertama kita lakukan sama seperti tadi pada metode 1 dan 2. Pada metode 3 ini kita juga membuat grafik persen PV terhadap waktu terlebih dahulu. Namun, pada metode 3 ini kita hanya menggunakan rumus tanpa menggunakan garis singgung. Rumusnya 0,632 kali delta CS plus persen PV 1 dan 0,283 kali delta CS plus persen PV 1. Caranya mengetahui titiknya berada di sini sama seperti pada metode 2 tadi. Nah, kemudian kita bisa menentukan nilai KP, time constant, dan dead time-nya. KP-nya pada metode 1 hingga metode 3 itu tetap atau konstan, yaitu sebesar min 1,105% per persen. Untuk nilai dari rumus 0,632 kali delta CS plus persen PV1 ini sama dengan metode 2 tadi, yaitu sebesar 67,7328%. Dengan sentimeter terbaca sebesar 3,9285 cm, maksud saya. Kemudian untuk T2-nya yaitu sebesar 9,4311 sekon. Begitu pula dengan rumus yang 0,283 kali delta CS plus persen PV1 diperoleh hasil 75,4457% dan sentimeter terbacanya yaitu 4,3759%. Untuk sentimeter terbacanya
yang T1 itu dari garis merah ini ke 0 sini, sedangkan T2-nya itu dari garis merah yang ini ke 0 sini. Jadi diukur berapa panjangnya menggunakan penggaris virtual. Kemudian setelah mengetahui hingga T1, kita bisa menghitung nilai tau atau time constant-nya. Namun perhitungan tau pada metode 3 ini sedikit berbeda dari metode 1 dan 2. Pada metode 3 ini cara menghitung time constant-nya adalah dengan 3/2 dikalikan T2 dikurangi T1, didapatkan hasil sebesar 10,3743 sekon. Setelah kita mengetahui taunya, kita bisa mencari tau D atau dead time-nya, yaitu dengan cara T2 ini 9,4311 dikurangi dengan tau 10,3743 sekon, sehingga diperoleh hasil min 0,9431 sekon. Untuk menentukan fungsi transfer pada metode 3, karena tadi terdapat tau D atau dead time, maka rumus yang digunakan adalah GS sama dengan KP E pangkat min tau DS per tau S plus 1, sehingga didapatkan min 1,105 E pangkat 0,9431 S per 10,3743 S plus 1, dengan fungsi transfernya berupa first order plus dead time. Nah, untuk kesimpulannya pada metode 1 yaitu fungsi transfernya berupa first order, begitu pula dengan metode 2. Sedangkan metode 3 fungsi transfernya berupa first order plus dead time. Dapat dilihat nilai dari tau atau time constantnya pada metode 2 dan 3 ini berdekatan daripada metode 1 dan 2. Mengapa demikian? Karena pada metode 2 dan 3 ini kita menggunakan rumus. Sedangkan pada metode 1 kita hanya menggunakan garis singgung, murni menggunakan garis singgung, yang mana pembacaan atau ketelitian setiap orang dalam membaca atau membuat garis singgung itu berbeda-beda. Maka dari itu, mengapa metode 1 ini sedikit berbeda dengan metode 2 dan 3 hasilnya. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.